Perubahan itu Anies presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Oke teman-teman, semuanya di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, alhamdulillah kita hari ini benar-benar bahagia ya. Salam kepo untuk perubahan dan persatuan ya. Salam kepo untuk misi menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, satu dosa, satu bangsa, satu bahasa, satu Indonesia, satu pilihan kita satu, dan satu putaran untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Satu putaran untuk kemenangan semuanya. Kalian semuanya luar biasa. Alhamdulillah ya, sengaja kami suguhkan cuplikan yang sedikit berkesan ya, agar kebenaran bisa tampak sebagai sebuah kebenaran dan rekayasa bisa kembali tampak sebagai perilaku dusta dan pura-pura belaka. Nah, kontestasi politik hari ini teman-teman terasa kian memanas karena survei di alam nyata dan alam sosial media sama-sama memukul dua poros yang disetting berbeda, padahal sama-sama di jalur kepentingan oligarki dan cukong-cukong Cina. Ya, kubu Prabowo Subianto yang terus didorong oleh lembaga-lembaga survei tidaklah berbanding lurus dengan fakta lapangan yang semakin kemari semakin disayangkan oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena mengusung cawapres calon wakil presiden yang dinilai belum cukup pengalaman untuk urusan sebuah negara sebesar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya nggak heran ya teman-teman kalau rakyat sangat kecewa. Kenapa Prabowo sampai hati memainkan perasaan publik yang pernah menaruh harapan kepadanya? Gibran tidak hanya minim pengalaman teman-teman. Gibran adalah simbol kemunduran leadership dan kepemimpinan nasional. Ya di mana? Di Republik tercinta kita, Republik Indonesia. Gibran sebagai wali kota Solo belum menunjukkan prestasi dan capaian terbaik ya. Bahkan capaian yang baik untuk daerahnya. Hanya karena Gibran anak presiden yang kemudian ditarik koalisi Prabowo untuk jadi lelucon di negara tercinta Indonesia ini. Kubu Prabowo tentu sadar teman-teman. Semuanya yang ada di kubu Prabowo tentunya sadar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, jika amanah dan urusan umat diberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah waktu kehancurannya. Sistem politik udah kelihatan hancur ya, demokrasi mulai udah beginilah ceritanya hari ini. Nah, begitupun poros Ganjar Mahfud teman-teman dinilai oleh masyarakat sebagai kecelakaan kepemimpinan. Bukan saja karena moralitas Ganjar yang dinilai sangat rendah karena hobi nonton film tak senonoh misalnya, juga karena posisi yang diyakini terbalik oleh banyak kalangan ya. Mestinya Mahfud yang sebagai capres gitu kan, dan Ganjar sebagai cawapresnya. Jika melihat kapasitas ya dan kredibilitasnya, Mahfud mestinya di atas sebagai capres dan Ganjar mestinya di bawahnya Mahfud sebagai wakil presiden gitu kan. Tapi kenapa justru Ganjar yang di posisi capres gitu dan Mahfud seakan turun derajat sebagai bawahan Ganjar Pranowo dan menjadi bagian dari petugas partai. Nah ini masyarakat juga banyak sekali yang menyayangkan sikap Mahfud MD yang mau dipinang oleh Megawati dan partai PDI Perjuangan. Padahal mayoritas penggemar Mahfud MD adalah masyarakat religius ya, masyarakat religius yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ideologi agama.
Sedangkan Megawati dan PDI Perjuangan ya diklasifikasikan oleh masyarakat sebagai partai yang Islam fobia, yang hanya nasionalis saja gitu kan. Sehingga tidak salah kiranya ketika sebagian kelompok masyarakat yang mulanya ngefans dan suka sama Mahfud MD akhirnya berpaling jauh dari Mahfud ya, berpaling jauh dari Prabowo dan juga Ganjar gitu sekaligus. Dulu saya suka sama Mahfud MD kata masyarakat, sekarang ogah karena diusung emak Mega dan bantengnya gitu. Nah, begitu kira-kira kritik keras masyarakat terhadap sikap politik Mahfud MD. Nah, akseptabilitas Pilpres 2024 juga mengalami pergeseran yang drastis, teman-teman. Pasca penetapan nomor urut Capres-Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI. Lumrahnya, semua calon yang mengikuti kontestasi politik, baik pileg ya, baik pilbub, ada juga pilkada, ada pilgub, hingga pilpres ya, disinyalir dan dapat dipastikan bahwa mereka semua menginginkan nomor urut 1, sehingga relevansi nomor 1 boleh dibilang paling sakral dan mudah dijangkau oleh para pemilih. Selain misalnya nomor 1 selalu diyakini sebagai angka keberuntungan dan tanda sukses dalam setiap kontestasi. Nah, yang membuat peta elektabilitas dan akseptabilitas Pilpres 2024 bergeser cepat adalah fenomena penamaan Anies Baswedan yang selama ini selalu ditaruh di nomor 3. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat pengundian dan pengambilan nomor urut di KPU, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, teman-teman ya, kawan-kawan semuanya, ditakdirkan dan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nomor 1, nomor terbaik sebagai capres, pasangan capres terbaik tentunya, teman-teman. Terbaik 90 ini terbalik 90 derajat dibandingkan dengan penempatan Anies Baswedan selama ini gitu. Yang selalu dikonotasikan dengan angka 3, nomor 3, urutan ketiga, dibuncit ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalik itu semuanya. Nah, inilah kejutan Tuhan dan tanda alam yang menjadi teguran keras dalam peta elektabilitas dan akseptabilitas Pilpres 2024 yang demikian nyata ya. Setting dan desainnya oleh penguasa agar bagaimanapun Anies selalu nomor 3 katanya kan. Dan masih saja terngiang di benak masyarakat bahwa Anies Baswedan selalu ditumbangkan oleh mereka yang anti perubahan dan keadilan. Namun pertolongan Allah lebih dekat, namun pertolongan Allah sangatlah dekat dan nyata. Ya, dan semoga teman-teman kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kemenangan 1 putaran untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 yang akan datang. Amin amin Allahumma amin. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita juga punya Kapten Timnas Amin. Beliau adalah Al-Habib Muhammad Syauqi ya. Ada yang nanya, ngeri nggak sih? Ya ngeri dong, ngeri banget gitu kan. Bikin ketar-ketir lawan insya Allah ini. Ini bikin nggak nyenyak, nggak nyaman tidur teman-teman poros yang lain gitu kan. Nah, tahu nggak teman-teman, kawan-kawan semuanya, untuk jadi pilot pesawat tempur F-16 yang kecepatannya bisa sampai 2.400 km per jam dan menahan G-force sampai 9G itu dibutuhkan banyak keahlian teman-teman. Seperti misalnya nih, kemampuan memahami dan menguasai sistem pesawat, ya, aerodinamika dan navigasi, kemudian juga meteorologi, kemudian kebugaran fisik untuk menahan G-force yang amat tinggi dan kondisi yang menantang sekali. Kemudian juga kecepatan mengambil keputusan di bawah tekanan yang cukup besar. Lalu kemampuan memahami situasi sekeliling, melihat potensi resiko, dan fokus pada tujuan misi. Kepemimpinan dan kerjasama tim, serta kemampuan komunikasi secara efektif dan jernih.
ketenangan dan kemampuan menghadapi situasi darurat, juga kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang berubah-ubah secara cepat. Nah, teman-teman, ya sudah tahu kan ya bagaimana kompetensi Kapten Timnas Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Mari kita dukung dan doakan beliau. Semoga beliau bisa menjalankan amanah ini, memimpin barisan-barisan tokoh-tokoh lain yang juga amat cakap dan kredibel di bidangnya masing-masing. Ya, bersama-sama membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan masyarakat seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, oke, teman-teman semuanya. Kita hari ini alhamdulillah, jangan sampai lupa kemarin kita udah tahu gitu kan siapa nomor satu ya. Nomor satu itu Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, itu nomor satu gitu ya. Jadi milihnya satu aja, nggak boleh milih dua, apalagi tiga gitu kan, itu nggak sah teman-teman. Jadi milihnya satu aja, yang nomor satu gitu. Nomor satu, pilih satu itu nih. Maka insya Allah Indonesia akan bersatu. Indonesia akan menjadi satu negara yang maju, satu negara yang bahagia warganya, satu negara yang semakin modern negaranya dan disegani oleh negara-negara dunia. Itulah teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih udah selalu bersama Sewot TV. Jangan lupa kita pastikan tinggal sekitar 90 hari lagi kita akan memastikan siapa yang akan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ya. Selain pileg juga nanti akan kita pilih calon-calon legislatif. Maka himbauan dari Sewot TV untuk kita semuanya, mari kita menangkan Anies Baswedan satu putaran saja, biar nggak ada dua putaran. Kalau dua putaran tuh kasihan duit rakyat, nanti banyak digunakan untuk hanya sekedar dua putaran kedua dan lain sebagainya. Maka kita pastikan insya Allah kalau bisa satu putaran untuk kemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, maka Indonesia ini lebih cepat memiliki pemimpin yang baik ya, yang baik dan benar gitu. Ada baik tapi nggak bener, ada banyak dong. Iya, ada calon pemimpin, calon presiden yang kata orang baik tapi nggak benar. Tapi kalau Anies dan Gus Muhaimin, insya Allah satu-satunya di antara yang lain, semuanya baik dong. Tapi yang benar insya Allah nomor satu ya. Dan nyoblos satu aja. Nyoblos satu aja, jangan dua, lagi lebih-lebih tiga gitu ya. Jadi kita nyoblos satu aja. Itu perilaku politik masyarakat kita yang baik dan benar. Nah, terima kasih teman-teman, salam perubahan. Jangan lupa untuk terus memberikan masukan, kritik, saran, dan apapun lah bentuk pemikiran di kolom komentar Sewot. Untuk mari kita bersama-sama bagaimana biar Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin ini yang ada di nomor urut 1 pada Pilpres 2024 yang akan datang ini bisa menang satu putaran. Insyaallah biidznillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.